Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi pemenang-pemenang. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki kita kepada jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan kebahagiaan, yang mana insya Allah kita ini akan memperoleh betul-betul kemenangan di dunia dan di akhirat. Ini adalah nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung, nikmat yang disediakan Allah yang bisa diraih oleh manusia. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita ini akan mencapai kemenangan yang sejati. Maka mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya ini, dengan terus semakin kita menekuni, semakin kita mencintai, semakin kita mendalami petunjuk-petunjuk Allah, sehingga semakin banyak karunia-karunia Allah yang dapat kita raih, karunia-karunia Allah yang telah disediakan bagi semua manusia ini. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin sekalian, pada bulan ini kita diberi satu kesempatan yang besar sekali, satu bulan yang penuh barokah, satu bulan yang insya Allah akan penuh dengan karunia Allah yang sangat besar. Mudah-mudahan kita telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita telah mempelajari persiapan-persiapan untuk menyambutnya, sehingga kita akan memasukinya dan menjalaninya dengan penuh kehusyukan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesukariaan, kesukacitaan kita, kegembiraan kita atas nikmat dan karunia Allah ini, sehingga betul-betul karunia-karunia yang disediakan pada bulan Ramadan ini bisa kita raih semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan-pendidikannya yang terbaik. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Pendidikan Allah, adakah pendidikan yang lebih baik daripada pendidikannya Allah untuk manusia? Ma'asyiral muslimin, inilah pendidikan Allah. Allah telah mendidik kita, Allah mengajari kita, Allah melatih kita, membangun kemampuan kita, kemampuan hati kita, kemampuan pikiran kita, kemampuan fisik kita menghadapi tantangan-tantangan zaman, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tantangan-tantangan manusia, yang dengannya kita akan berhasil melewati, memenangkan pertarungan-pertarungan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini adalah hendak melatih dan mendidik kita agar kita menjadi manusia-manusia yang tinggi, menjadi manusia-manusia yang unggul, menjadi manusia-manusia yang sukses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang mengikutiku, aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Aku wajibkan kepada kalian melakukan puasa, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah tegaskan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi orang yang bertakwa adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Bagaimana kita dengan kemusliman kita, bagaimana kita dengan agama kita ini kita bisa mencapai ketakwaan, itu adalah sebuah prestasi, itu adalah sebuah dambaan, dan itu adalah sebuah
kesuksesan yang besar sekali, yang luar biasa. Kita akan memahami bagaimana Allah itu mensukseskan manusia, bagaimana Allah itu memberikan keuntungan kepada manusia dengan menjadikan manusia itu sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling sukses di antara kalian, wahai manusia sekalian, adalah yang paling bertakwa. Karena bertakwa itu, ma'asyiral muslimin sekalian, kita harus paham. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka di dalam dirinya itu telah terbangun suatu kekuatan, suatu bangunan yang kokoh yang meliputi pertama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang bulat akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran kalimat-kalimatnya, kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Rasulnya, kebenaran kitabnya. Ini akan menjadikan seorang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu tinggi, orang yang mengerti rahasia yang di langit dan di bumi, orang yang bisa mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan bimbingan keimanan itu. Yang kedua, orang yang bertakwa di dalam dirinya ada kekuatan ilmu, karena ketika kita bertakwa kepada Allah, yang kita lakukan adalah kita ini orang-orang yang sangat rakus kepada ilmu. Kita orang yang sangat rakus kepada nasihat. Kita orang yang sangat rakus kepada petunjuk. Maka bagaimana orang yang demikian ini tidak memiliki ilmu yang banyak. Dengan ilmu itu akan sangat berguna dan bermanfaat baginya untuk menjalani kehidupannya. Yang ketiga, di dalam diri orang yang bertakwa itu terbangun sebuah kebiasaan, sebuah tradisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat cinta, sangat suka beribadah kepada Rabb-Nya. Maka spiritualitasnya, hatinya akan terdidik menjadi hati yang senantiasa takut kepada Allah. Hati yang senantiasa untuk dijaga bagaimana supaya hati itu selalu mencintai kebaikan dan kebenaran, selalu menghindari kejelekan, selalu menghindari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah, hubungan kita dengan Allah itu yang akan mendidik hati kita menjadi hati yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tidak bahagia orang yang suka beribadah? Orang yang hatinya sangat tenang, orang yang hatinya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi kehidupan dunia ini dengan sangat mudah, dengan sangat nyaman, dengan sangat tenang. Inilah buah daripada ibadah, bagian daripada ketakwaan. Karena orang disebut bertakwa itu ibadahnya pasti bagus, hubungannya dengan Allah pasti bagus, sehingga hatinya menjadi hati yang tenang, hati yang damai, hati yang santun, hati yang penuh kasih sayang, hati yang sabar, hati yang ikhlas. Ini buah-buah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang terdapat pada diri seorang yang bertakwa adalah amal soleh. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin lepas daripada amal soleh. Sehingga apapun potensi yang diberikan Allah kepadanya, baik itu berupa waktu, pikiran, tenaga, harta, semuanya akan digunakan bagaimana untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membantu agama Allah, bagaimana kita membangun amal-amal sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. 4 hal yang akan terbangun ketika kita dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita. Kita akan terus meningkatkan ketakwaan kita sehingga ketika kita senantiasa melakukan hal itu, yakni senantiasa membangun ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan memberikan banyak sekali fasilitas, banyak sekali janji-janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu mahraja, akan diberikan baginya jalan keluar dari setiap persoalannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Masya Allah, pendampingan Allah
pengawalan Allah, penyertaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yahdi qalbah. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya itu mudah baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul mubarak, marhaban pendidikan-pendidikan Allah. Mudah-mudahan Ramadan sebagai pendidikan Allah betul-betul berhasil mendidik kita, terus meningkatkan keimanan. Level keimanan kita akan terus meningkat, level ketakwaan kita terus akan meningkat, sehingga derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia terus akan meninggi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang akan memberikan kemenangan-kemenangan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.